Bagaimana jika kamu bisa menyediakan likuiditas untuk orang trading dengan mekanisme pintar yang dapat membuat kamu mendapatkan keuntungan yang besar? Itu yang dilakukan oleh Dynamic Liquidity Market Maker atau DLMM dari Meteora. Selamat datang di Paman Burang DeFi. Di video ini kita akan membedah bagaimana inovasi dalam penyediaan likuiditas yang lebih dinamis dan secara otomatis menyesuaikan dengan kondisi pasar. Tapi, sebelumnya, perlu dipahami bahwa tidak ada ajakan untuk membeli apapun yang disebutkan dalam video ini. Dan hal-hal yang disampaikan di sini sifatnya edukasi dan bukan saran finansial. Pertama, mari kita mundur sejenak. DeFi atau Decentralized Finance mungkin kita untuk berdagang aset tanpa bank atau intermediari. Di jantungnya itu ada Automated Market Maker atau AMM, seperti misalnya Uniswap ataupun Raydium dulunya. AMM merupakan pool likuiditas yang merupakan uang yang disetor oleh pengguna biasa seperti kita untuk memfasilitasi orang swap atau trading token. Tetapi ada masalah besar, likuiditas statis. Bayangkan, pool itu seperti sebuah kolam renang besar yang penuh dengan air, tetapi airnya tersebar merata. Saat harga berubah drastis, trader mengalami kerugian dalam hal slippage, yaitu harga yang lebih buruk dari yang diharapkan. Dan liquidity provider ataupun LP itu sering rugi karena impermanent loss. Jadi seperti kita menyewakan mobil kita tetapi nilainya turun gara-gara kondisi pasar. Masuklah Meteora, protokol DeFi di Solana yang dirancang untuk membuat likuiditas lebih dinamis dan berkelanjutan. Didirikan untuk mengatasi kekurangan dari AMM tradisional. Meteora memperkenalkan Dynamic Liquidity Market Maker atau DLMM. Inti dari DLMM adalah sistem BIN, merupakan rentang harga kecil yang seperti kotak-kotak penyimpanan. Setiap BIN menyimpan likuiditas untuk harga spesifik. Saat kita swap token, transaksi hanya terjadi di BIN yang relevan, tanpa slippage selama likuiditas di BIN itu cukup. Mirip dengan toko grosir yang punya rak khusus untuk setiap harga barang, efisien dan tepat sasaran. Kemudian terdapat strategi penyediaan likuiditas di DLMM, yaitu terdiri dari spot, bid ask, dan curve. Nah, ini semua adalah mode yang dapat kita pilih saat setup posisi LP di Meteora. Masing-masing mendistribusikan likuiditas kita ke BIN dengan cara yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan kita dan volatilitas pasar. Pertama, strategi spot. Likuiditas terkonsentrasi di BIN sekitar harga spot saat ini. Mekanismenya, saat Anda memilih spot, sistem alokasi mayoritas kapital ke BIN yang aktif dan beberapa BIN terdekat, dengan distribusi merata di range yang sempit seperti mekanisme LP dengan menggunakan Concentrated Liquidity Market Maker atau CLMM biasa. Selanjutnya, bid ask. Nah, ini merupakan inverse dari curve, di mana likuiditas paling banyak di ujung range harga yang kita tentukan. Sistem alokasi kapital lebih ke ekstrim dengan sedikit di tengah. Cocok untuk pair dengan high volatility, seperti misalnya meme coin ataupun altcoin yang baru launch. Dan bid ask ini adalah strategi yang lebih agresif dibandingkan LP biasa. Dan seringkali membuat kita mesti melakukan rebalancing jika harga keluar dari range, dan memiliki resiko impermanent loss yang jauh lebih tinggi daripada strategi lainnya. Terakhir, strategi curve. Mirip seperti AMM tradisional, tetapi lebih dinamis. Mekanismenya, likuiditas didistribusikan seperti kurva Gaussian. Paling tebal di tengah range sekitar harga rata-rata, menipis ke ujungnya. Oke, sekarang saatnya praktek. Jadi kita masuk ke website Meteora. Di alamat websitenya app.meteora.ag. Pastikan alamat websitenya itu benar ya. Kemudian sama seperti semua DeFi yang ada, kita mesti connect wallet terlebih dahulu sebelum bisa berinteraksi. Jadi pastikan kita punya wallet Solana. Di sini saya akan menggunakan Phantom Wallet. Oke, jika sudah terhubung, maka kita akan ke menu Pools yang ada di sebelah kiri atas samping Home. Di sini akan muncul berbagai macam pilihan menu. Jadi ada DLMM yang sudah kita ketahui, kemudian ada DAMM, V2, V1, sampai dengan yang lainnya. Nah, untuk video kali ini kita hanya fokus di mekanisme dari DLMM. Untuk yang lainnya mungkin akan ada di video-video selanjutnya. Oke, kita ke DLMM. Di sini ada list berbagai macam pool di LP, Sol USDC, Useless Sol, sampai dengan BTC, USDC. Kemudian ada informasi TVL, yaitu berapa banyak uang yang ada di pool ini. Kemudian berapa banyak volume dalam 24 jam terakhir, dan juga persentase fee-nya itu dalam 24 jam terakhir, itu di 0,17%. Oke,
Dan di sini untuk Sol USDC terdapat 102 pool yang dibuat oleh orang-orang. Jadi ini poolnya ini siapapun bisa menambahkannya. Kita klik, maka akan muncul pilihan berbagai macam pool lagi. Nah, di sini ada perbedaan. Kenapa sampai ada 102 pool? Karena masing-masing pool ini memiliki informasi di sini yang berbeda-beda. Ada istilahnya bean step dan fee. Sederhananya, bean step itu adalah pecahan uang kita. Jadi, tadi di awal kita sudah menjelaskan, DLMM itu seperti keranjang-keranjang yang berisi uang-uang kita, di mana di situ memungkinkan orang untuk trading. Maka di dalamnya itu ada rentang harga untuk trading. Nah, semakin kecil bean step-nya itu, maka semakin kecil rentangnya di dalam itu. Jadi, semakin banyak kita menyebarkan uang kita dalam kecil-kecil di kotak-kotak kecil. Kotaknya itu semakin kecil, kalau bean step-nya semakin kecil. Kalau bean step-nya semakin besar, berarti kotaknya semakin besar. Kemudian fee-nya ini adalah fee base-nya. Jadi, fee dasarnya ini 0,1%, 0,04%. Nah, kenapa ada pilihan seperti ini dan kenapa orang membuatnya berbeda-beda? Jadi, kalau bean step-nya semakin kecil bean step-nya itu, maka semakin kecil slippage. Semakin kecil slippage berarti akan semakin banyak orang untuk trading di pool ini yang akan membuat lebih banyak volume di pool ini. Kemudian semakin kecil fee-nya, tentu kita kalau trading, kalau short kita mencari fee yang paling murah. Kita ketika menggunakan agregator, misalnya seperti Jupiter, maka dia akan memilih tempat atau rute yang paling murah. Nah, jadi ada alasan kenapa orang membuat, misalnya di sini bean step-nya itu hanya 1. Jadi ini benar-benar kecil sekali. Kemudian fee-nya juga sangat kecil. Efeknya itu tentu volumenya akan jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Karena kebanyakan dari bot, dari trading bot dan lainnya semuanya akan memilih ke sini. Karena dia akan mencari yang paling optimal dan paling baik untuk kita sebagai user. Nah, jadi di sini ada berbagai macam strateginya. Tentu untuk pair yang sebesar misalnya Solana USDC, maka bisa saja kita buat bean step-nya itu kecil. Tapi kalau misalnya di meme, maka itu mungkin akan lebih besar. Nah, contohnya di sini, Trump USDC. Trump ini kan ya semi-semi meme ya. Ini bisa sampai 50, ada yang 100, 200 dengan fee-nya yang sangat besar nih. Dan juga yang lainnya ya. Nah, jadi ini adalah beberapa strategi yang bisa kita pilih. Oke, contoh, kita akan pilih ke pool yang paling tinggi nih, fee dalam 24 jam terakhir. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Di sini yang paling tinggi itu 0,72%. Ada volumenya 48 juta US dollar di sini. Dengan TVL-nya juga tidak banyak, karena pembaginya tidak banyak, jadi fee-nya besar. Nah, contoh kita masuk ke yang di sini ya. Sol USDC dengan bean step-nya 4, fee-nya 0,04, cukup rendah. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan untuk memasukkan likuiditas. Jadi, ada jumlah uang yang masuk, kemudian ada alokasinya. Jadi di sini kan pair-nya adalah Sol dan USDC. Dan juga Meteora sudah membantu dengan menciptakan skor. Jadi setidaknya ini adalah token yang memiliki reputasi yang lebih baik. Jadi semakin tinggi, sampai 100 itu reputasinya lebih tinggi. Lebih baik berarti. Kemudian ini adalah bagaimana mekanisme distribusi dananya. Bean step-nya 4, base fee-nya 0,04, maksimum fee-nya adalah 10%. Jadi tadi sudah dijelaskan ada dynamic-nya, dynamic liquidity market maker. Jadi ketika rame, fee-nya itu bisa naik sampai dengan 10%. Tapi kalau tidak rame ya 0,04. Ini adalah dasarnya atau floor-nya. Kemudian biaya ke protokol tentu Meteora mesti dibayar dong. Nah, kemudian ini bagaimana dynamic fee-nya saat ini seperti apa. Jadi ini base fee-nya, kondisi saat ini adalah 0,044. Ini kondisi saat ini. Kemudian 24 jam. Jadi 24 jam terakhir ini, pool ini sudah mendapatkan fee sebanyak ini. Kemudian di bawah sini terdapat berbagai macam tools yang bisa kita gunakan ya. Ada untuk chartingnya, ada juga untuk informasi-informasi lainnya. Oke, dan juga ini total volumenya. Oke, jadi kita akan mulai menyediakan likuiditas. Kita tekan di sini add liquidity. Nah, kemudian kita masukkan. Di sini kita bisa menyediakan likuiditas untuk salah satu saja. Jadi mau full 2 pair Sol USDC bisa, sebelah saja bisa. Misalnya saat ini di wallet saya kebetulan hanya ada Sol saja. Jadi saya ingin menyediakan likuiditas untuk Sol. Misalnya 0,05 Sol. Nah, kemudian di bawah ini kita pilih strateginya. Jadi ada spot, curve, dan bid ask. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kita tinggal mengatur ingin yang seperti apa modelnya. Nah, jadi setelah memilih spot seperti ini, maka akan muncul seperti ini kalau kita membuat kiri kanan seperti ini. Yang berarti contohnya di sini, semakin dia bergerak, harganya bergerak ke sebelah kanan, maka harga Solnya semakin naik. Kalau sebelah kiri, berarti harga Solnya semakin turun.
Mekanismenya adalah kalau semakin ke kanan, maka kita semakin sedikit sol kita karena kita semakin menjual sol, maka akan makin banyak USDC-nya. Tetapi kalau sebelah kiri dia bergerak turun, harganya turun, maka kita akan semakin banyak solnya, USDC-nya yang berkurang. Jadi kita membeli sol di sini. Sama juga dengan curve. Jadi curve itu berarti likuiditasnya terpusat hanya di sini saja. Makin ke ujung makin sedikit. Nah, ini cocok misalnya untuk pair-pair seperti contohnya Solana yang mungkin kita beranggapan oke, dia kan setway di sini saja nih. Ya udah, kita fokuskan dana kita di sini. Kemudian ini untuk bid ask. Nah, bid ask kebalikan dari curve ya. Jadi kalau di curve itu uangnya lebih banyak di tengah, kalau bid ask ini justru uangnya lebih banyak di tepi. Jadi pelan-pelan dia. Nah, ini lebih cocok untuk DCA-in. Misalnya kita ingin membeli sebuah aset. Kita masuk di sini nih. Spot juga begitu ya. Makanya kalau kita misalnya hanya menyediakan sebelah sol aja, misalnya saya hapus ini jadikan 0, maka dia hanya akan menyediakan untuk harga naik nih. Karena isinya cuma sol. Berarti yang bisa dilakukan adalah menjual solnya. Untuk bisa menjual sol, maka dia mesti nunggu solnya harganya naik. Nah, ini bisa aja seperti mekanisme DCA out. Jadi kita misalnya ingin melepaskan atau take profit sol, maka dia akan pelan-pelan seiring dengan kenaikan sol, dia akan pelan-pelan menjual sampai dengan habis. Sepanjang perjalanan kita juga dapat fee. Bagaimana dengan ini? Nah, kebalikannya nih. Ini berarti kita menjualnya sedikit-sedikit dulu. Sedikit, makin ujung makin banyak. Kalau yang dari sini awalnya memang jualannya sudah banyak. Sedikit di sini. Nah, jadi kita bisa atur mekanismenya seperti apa. Kalau spot ya udah rata aja. Oke, contohnya ya, kita akan menggunakan spot misalnya. Nah, di bawah sini kita bisa mengatur rentang harganya. Semakin besar rentang harganya, maka semakin banyak bin yang akan kita sewa. Jadi ini kita anggapannya menyewa bin ya. Keranjang-keranjang ini adalah bin yang kita sewa. Misalnya nih, kalau misalnya saya buat jadi 10% rentang harganya, maka akan banyak sekali binnya. Karena kita menyewa banyak sekali keranjangnya. Ini karena kita pilihan jenis ini ya, dimana bin step-nya itu kecil, hanya 4 saja. Maka ketika kita buat persentasenya sebesar 10%, maka kita akan menyewa sangat banyak keranjang. Karena kita hanya memilih di pool yang keranjangnya itu ukurannya kecil. Kalau bin step-nya besar, maka keranjang yang kita sewa juga akan lebih sedikit. Pengaruhnya, kalau bin step sebanyak ini, misalnya, ini kan 244 ya, sampai kecil sekali, adalah fee yang mesti kita bayar. Jadi kalau kita klik di sini ada detailnya, maka kita ada membayar position rent dan position extension rent. Ini adalah sewa, kita karena menyewa ya, kita menyewa keranjang. Nah, tentu ini refundable. Jadi ketika kita nanti close posisi, ini akan kembali ke uang kita. Makanya ketika buka posisi jangan terkejut. Misalnya ketika saya tadi memilihkan kita ingin buka posisi 0,05 sol ya, tapi kok mesti bayar 0,19. Nah, banyak orang yang mengira, oh ini fee-nya besar sekali. Bukan. Ini adalah karena kamu sewa bin-nya. Nanti ketika close posisi, ya kembali uangnya. Oke, nah kita contohnya ya, kita buat range-nya super tipis saja. Misalnya hanya tadi kan di 3% ya, atau 2%. Nah, 3% kurang lebih. Berarti kita menyediakan likuiditas untuk sol dari rentang 197 sampai dengan 202. Oke. Kita tinggal tekan add liquidity. Kemudian konfirmasi. Oke, likuiditas sudah tercipta di sini. Nah, langsung kita bilang kita ini sedang di luar price range. Karena saat ini harga Solana itu di bawah range kita. Jadi range kita itu kan mulai dari 197.25 ya. Nah, saat video ini direkam, price-nya itu sudah di luar ini, 197.17. Jadi kita tinggal, kalau menemukan hal seperti ini, kita tinggal tunggu masuk. Nah, ini kan sudah masuk nih. Kita tinggal tunggu aja nih. Nah, ini belum ya, masih belum ya. Ini masih di luar. Nah, tidak masalah. Kita biarkan saja. Kalau kita yakin dia akan masuk, nanti dia akan masuk. Ketika masuk, barulah kita dapat fee. Kalau sekarang posisinya berarti kita masih full 100% di Solana. Ketika dia bergerak pelan-pelan, maka kita akan berpindah, Solana yang berkurang, USDC-nya akan bertambah. Dan fee yang akan kita ambil juga akan berubah. Nah, kita juga bisa membuat banyak posisi. Jadi misalnya kan kita udah buat
posisi di rentang harga 197.25 sampai 202.93. Kita mau tambah nih, bisa aja. Tinggal add position di sini. Nah, kita tambahkan lagi posisinya lebih banyak. Nah, itu caranya. Jadi cara menggunakan DLMM itu seperti ini. Nah, nanti setiap waktu berkala kamu bisa mengklaimnya. Jadi di sini kalau sudah ada fee-nya bisa diklaim. Kemudian kalau sudah mau, contohnya nih, kita sudah masuk ke dalam range. Otomatis langsung solnya berkurang kan? Jumlah solnya, tapi USDC-nya bertambah. Ini karena harganya masuk nih. Nah, kelihatan kan dia sudah bergerak ke sini. Nah, ini berarti posisi sekarang sudah masuk dalam range kita. Efeknya adalah kita sudah mulai mendapatkan fee. Ini 0,00 sekian ini. Dan bisa kita klaim kapan aja. Jadi kapanpun kita mau klaim bisa dilakukan. Kemudian, kita juga bisa menutupnya. Jadi misalnya kita sudah merasa oke, sudah cukup posisi kita, mungkin sudah out of range kelamaan atau sudah keluar, atau kita ingin membuka posisi dengan range yang berbeda ya. Nah, kita bisa menutupnya. Cara menutupnya adalah tinggal ditekan di sini. Withdraw and close all. Kemudian confirm. Nah, ini berarti dia akan menutup semuanya. Nah, kemudian kita juga bisa mengenerate PNL-nya. Ini yang biasa dilihat di sosial media. Sosial media itu orang-orang sharing PNL-nya berapa. Nah, itu tekannya di sini. Oke, contohnya ya kita lihat. Cuma ini kadang suka error ya. Oke, kita lihat. Ini untuk flexing lah. Nah, muncul di sini. Wih, kita buka posisi 2 menit, so biasanya kita buat profitnya segini. Nah, bisa ganti, kalau misalnya tadi kan kayaknya nggak keren ya, 0,01 kita ganti 0,08%. Wah, tentu di sini kita bisa atur ya, misalnya mau menghilangkan ini biar nggak ketahuan base fee-nya atau uangnya, kita taruh berapa duit, nah, TVL-nya, nah bisa juga ya, terserah kita. Ini hanya untuk lucu-lucuan saja, nanti bisa di-download di sini, bisa juga di-copy, jadi tinggal posting aja tuh di sosial media kan untuk pamer. Oke, posisi sudah tertutup. Nah, itu kurang lebih cara menyediakan likuiditas di DLMM. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.